mencuci tangan menggunakan dulu. Setelah cuci tangan lengkap, setelah itu perkenalkan Pak, nama saya Leonardo, saya menjadi dokter di Poliklinik ini. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu dengan bapaknya Pak? Bapak kalau boleh tahu di sini datang sama bayi ya Pak. Kalau boleh tahu bayinya siapa ya? Namanya Steven. Oke. Untuk usianya berapa ya Pak? Usianya masih 9 bulan. Oh 9 bulan. Jenis kelaminnya kalau boleh tahu? Laki-laki. Oke. Di sini orang tuanya apa bapak orang tuanya? Iya, kepala dulu. Oke. Di sini kalau boleh tahu anaknya kenapa ya Pak? Jadi anak saya sudah diare sejak 3 hari lalu. Oh, kalau boleh tahu diarenya apakah munculnya gimana? Kayak misalkan dia muncul tiba-tiba atau dia lama gitu? Tiba-tiba sih. Tiba-tiba ya. Terus apakah pas ada sesuatu baru dia tiba-tiba diare? Ada sih, tiba-tiba aja. Untuk meredanya apakah biasanya ada? Nggak ada juga. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya diarenya ini kayak gimana ya? Kayak kronologi ceritanya atau ada makan sesuatu atau? Nggak ada juga, saya kasih. Pokoknya saya kasih nasi bimbonya aja biasa. Oke. Untuk sebelumnya apakah dia ada riwayat infeksi atau ada alergi gitu atau habis operasi? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Di sini untuk riwayat kehamilannya apakah dia usia kehamilannya normal? Kayak misalkan dia lahirnya pas saat 37 minggu atau sampai atau kurang dari 40 normal ya. Untuk berat badannya apakah normal juga? Oke, apakah ada komplikasi? Nggak ada juga. Oke, nggak ada ya. Untuk kehamilannya apakah juga nggak ada ya? Di sini untuk riwayat tumbuh kembangnya apakah dia normal? Seperti misalkan 3 bulan dia sudah bisa angkat kepala atau normal ya? Baik. Untuk riwayat nutrisinya bagaimana? ASI-nya normal? Normal. Apakah empasinya juga normal? Sudah saya kasih dia empasi. Untuk riwayat imunisasinya bagaimana? Lengkap juga. Oke. Di sana apakah ada seperti daerahnya ada kena paparan asap rokok atau ada hewan peliharaan? Nggak ada juga sih. Oke, ada ya. Semuanya normal. Oke. Kalau gitu saya akan melakukan untuk pemeriksaan fisiknya Pak ya. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk tanda vitalnya. Saya menggunakan serentak dulu. Oke. Setelah memakai serentak, saya minta izin ya. Oke, saya buka dulu. Oke, setelah itu saya akan mulai untuk pemeriksaan tekanan darahnya dulu. Di sini kita akan masang dulu ya. Saya masang stetoskopnya. Oke. Oke, setelah saya pasang, saya akan melakukan terusnya. Oke, di sini untuk denyut dari tekanan darahnya itu normal. Di sini saya akan melakukan untuk pemeriksaan suhu dulu selanjutnya. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhunya. Oke, sudah saya nyalakan. Baik. Setelah itu saya akan melakukan untuk frekuensi denyut jantungnya. Di sini saya akan menggunakan stetoskop selama 1 menit penuh. Apakah untuk frekuensinya normal atau tidak? Baik. Oke, setelah 1 menit di sini normal denyutnya, suhunya juga normal. Saya akan melakukan untuk pemeriksaan dari frekuensi napasnya juga. Tadi sudah saya lakukan bersamaan juga dengan denyut jantung. Oke, di sini normal, tidak untuk pola napasnya tidak ada
takipnea atau retraksi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk frekuensi dari nadinya, nadi dari bayi. Oke, setelah itu setelah dicek di sini untuk nadinya juga normal, lalu selanjutnya akan melakukan untuk perfusi dari kapiler. Oke, di sini saya melakukan. Oke, di sini untuk uji kapilernya kurang dari 2 detik, artinya juga normal, dan saturasi oksigennya juga normal ya dari ceknya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk ke pemeriksaan head to toe. Di sini saya akan melakukan untuk pemeriksaan wajahnya dulu. Di sini saya melihat dulu inspeksi apakah wajahnya simetris atau tidak. Di sini juga saya akan perhatikan apakah ada terjadian kelainan wajah seperti contohnya Down syndrome. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa untuk kulitnya. Dari kondisi seluruh dari kulitnya, apakah ada warnanya bagaimana, apakah ada ruam atau tidak, apakah ada bercak tanda lahir juga bagaimana. Terus setelah itu saya akan mengecek apakah ada pembengkakan atau tidak, dan adanya apakah ada vernik caseosa. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan dari kepala. Saya inspeksi untuk bentuk kepalanya, ukurannya bagaimana, apakah ada kelainan kongenital, ataukah apakah ada terjadi trauma kelahiran. Contohnya misalkan ada fraktur atau pendarahan hematoma. Di sini selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan mata. Di sini saya akan melihat untuk jumlah matanya tetap normal, ada 2. Lalu saya akan cek untuk refleks cahayanya. Oke, di sini refleks cahayanya juga normal. Apakah ada tanda infeksi juga. Lalu saya akan melihat apakah ada strabismus, apakah ada katarak, dan juga apakah ada sekret pada matanya. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk telinganya. Oke, telinganya di sini kita lihat jumlah bentuknya dan posisinya, serta apakah ada sekret atau ada sinus periaurikularnya juga. Dan juga kita cek untuk refleks suaranya. Di sini semuanya normal untuk telinga. Lalu untuk hidung kita cek apakah pernapasan bayi ada hambatan atau tidak. Lalu untuk keduanya normal, simetris, dan juga apakah ada benda asing atau apakah ada sekret juga di dalam. Di sini keduanya normal. Oke, di selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan mulut. Di sini saya lihat juga apakah mulut dari bayi bibirnya simetris. Setelah itu saya akan melihat juga apakah adanya labioskis. Di sini apakah ada juga bibirnya sumbing atau tidak. Lalu palatumnya bagaimana? Oke, di sini saya akan melakukan untuk refleks hisap. Mungkin oke, di sini refleks hisap sudah. Selanjutnya setelah refleks hisap sudah, di sini tidak ada makroglosia pada lidahnya atau pemeriksaan pada lidah. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan dada. Di sini saya melakukan inspeksi dulu. Oke, di sini dadanya terlihat normal, simetris, dan tidak ada perubahan dari warna kulitnya juga. Saya akan mulai untuk perkusinya dulu. Untuk perkusinya saya akan melakukan pemeriksaannya misi. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan untuk perkusi. Perkusinya saya akan cek dulu. Oke. Ini oke, normal. Oke, semuanya normal. Di sini untuk perkusinya, di sini juga saya akan melakukan untuk palpasi dulu. Untuk palpasi saya cek dulu bagaimana kembang kempis dari jantung parunya bagaimana. Baik, di sini kembang kempisnya normal, kedua-duanya simetris. Dan juga selanjutnya saya akan lanjutkan juga dengan pemeriksaan dari jantung. Di sini apakah ada suara murmur, apakah ada getaran di dadanya. Baik, setelah saya cek tidak ada. Selanjutnya saya perkusi untuk batas jantung. Oke, di sini tidak ada. Oke, saya cek untuk ke atasnya. Oke, saya cek juga. Oke, di sini untuk jantungnya normal, dan juga setelah saya cek juga untuk dari palpasinya juga normal. Saatnya saya melakukan untuk cara auskultasi. Saya akan lihat dulu untuk apakah ada di parunya ada suara atau tidak. Oke.
Oke. Oke, setelah itu saya akan melakukan lagi untuk pemeriksaan pada jantungnya. Oke. Oke, saya cek pada umur tidak. Oke. Oke, di sini dari inspeksi pola nafasnya normal, tidak ada masalah. Untuk palpasi diafragmatusnya juga normal, perkusi suara parunya di sini juga tidak ada masalah juga. Dan untuk pas ketika auskultasi tidak ada breathing atau crackle. Lalu di sini untuk pemeriksaan jantungnya tadi setelah saya inspeksi impulsinya normal. Lalu untuk palpasinya setelah yang saya palpasi tidak ada trill, dan juga untuk perkusi batas jantungnya normal. Dan untuk auskultasinya tidak terdapat murmur. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan abdomen. Di sini saya akan melakukan inspeksinya dulu. Di sini saya periksa untuk bentuk abdomennya bagaimana, lalu untuk tanda kulit abdomennya juga di sini normal. Lalu di sini saya akan nilai untuk tali pusat bayinya, apakah sudah masih segar atau sudah layu. Baik, di sini juga tidak ada tanda pendarahannya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk auskultasi. Di sini auskultasinya saya akan ngecek untuk apakah ada bising khusus atau tidak pada abdomennya. Oke, di sini tidak ada nilainya tidak ada fluid vaskular di sini. Oke, lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk perkusi. Di sini saya akan melakukan cek HEPA-nya. Oke, semoga tidak masalah. Lalu untuk splinnya saya akan cek. Oke, di sini tidak ada masalah juga untuk di splinnya, jadi tidak ada hepatomegali dan juga splenomegali. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk palpasi. Di sini saya akan melakukan palpasi di semen regio. Saya mulai dari yang ringan dulu. Baik. Palpasi. Oke, di sini setelah itu saya lakukan yang secara lebih kerasnya lagi. Oke, di sini tidak ada refleks sakit atau nyeri pada bayinya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan genitalia eksternal. Di sini saya akan melihat dulu apakah pada bayi laki-laki panjang penisnya bagaimana. Di sini penisnya 3-4 cm dan juga lebarnya 1-1,3 cm. Di sini saya akan menggunakan kasus steril untuk memeriksa lubangnya. Oke, di sini setelah saya bersihkan, oke, saya akan melihat untuk dari posisi lubang uretranya. Baik, di sini posisi lubang uretranya juga normal, tidak ada masalah. Dan di sini saya tidak akan menarik profesiumnya karena tidak boleh ditarik. Apabila ditarik akan terjadi fimosis. Di sini saya juga mempalpasi untuk skrotumnya, memastikan apakah jumlah dari skrotum testisnya ada 2. Baik, di sini ada 2. Di sini tetapi apabila pada bayi perempuan saya akan buka labia mayor yang menutupi labia minornya, lalu lubang uretranya akan terpisah dengan lubang vagina. Terkadang juga akan tampak ada sekret yang berdarah pada vagina juga. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa untuk anusnya. Di sini saya akan memeriksa apakah ada kelainan pada atresia aminya. Di sini juga apakah ada terjadi mekonium secara umum yang keluar pada 24 jam pertama. Di sini juga apabila mekonium tidak keluar sampai 48 jam, maka akan bisa diduga terjadinya meconium plug syndrome atau megakolonia dan obstruksi saluran pencernaan. Biasanya saya akan memeriksa untuk tulang belakangnya. Tulang belakangnya saya akan memiringkan untuk bayinya dulu. Miringkan bayinya. Oke. Setelah itu saya akan memeriksa untuk spinanya bagaimana. Oke, di sini spinanya normal, tidak ada abnormalitas seperti vena bifida atau pembengkakan lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas. Di sini saya memeriksa juga untuk ekstremitasnya panjang, apakah simetris. Untuk tungkai tangannya baik simetris. Kalau untuk kedua kakinya saya akan menarik dulu. Oke, di sini. Oke, di sini simetris keduanya. Di sini untuk kedua kakinya tidak ada perbedaan atau apakah ada trauma juga tidak ada. Di sini tidak ada kerusakan pada fraktur dan kerusakan neurologis juga tidak ada. Di sini saya akan periksa juga apakah ada polidaktil atau sididaktil pada jari kakinya. Baik, di sini tidak ada.
Oke, kedua semua jari-jarinya juga normal. Baik, setelah itu saya akan melakukan untuk mencatat hasil anamnesanya dan pemeriksaan fisiknya dan psikiatris. Oke, di sini dari yang saya lihat dari anamnesa dan semuanya itu normal. Seperti misalkan anamnesanya tidak ada masalah. Lalu, tetapi yang kecuali yang tadi diare. Lalu di sini juga saya melakukan pemeriksaan fisik seperti dari wajah sampai ke kaki, dan juga untuk pemeriksaan vitalnya juga tidak ada masalah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan di sini juga dari hasil pemeriksaan pada orang tua dan Oke, di sini saya akan mencatat untuk hasil anamnesanya. Di sini dari yang saya lihat bahwa wajahnya terlihat pucat, untuk kulit-kulitnya juga terlihat pucat, tetapi untuk dari hasil-hasil yang lainnya itu normal, seperti dari head tone-nya juga normal, tidak ada masalah juga. Untuk bising ususnya tadi juga meningkat, tidak ada masalah di jantung dan paru. Setelah itu untuk pemeriksaan dari tanda vitalnya juga tidak ada masalah yang bagaimana. Terus dari yang saya lihat juga oke, dari semuanya masalah utamanya di diare. Mungkin diarenya akan saya berikan untuk first line-nya atau yang terapi pertama, berikan dengan cairan yang lebih apabila mungkin bayinya akan terjadi kayak misalkan tiba-tiba diare darah, atau misalkan dia demam atau terjadi infeksi bagaimana atau ruam, bisa Bapak datang lagi ke saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Baik, mungkin itu untuk pemeriksaannya, maka dari itu sekian, terima kasih.